Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang doa yang sering diamalkan oleh Nabi Zakaria, di mana pada saat itu Nabi Zakaria belum juga dikaruniai keturunan. Namun, sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan mengajak sahabat channel Berbagi Ilmu untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel Berbagi Ilmu. Langsung saja kita ke pembahasan. Sedikit cerita. Di sini memiliki anak memang bukan perkara mudah. Perlu kita persiapkan secara matang, baik dari segi mental, fisik, dan juga finansial. Selain itu, hal yang tidak kalah penting tentu saja terkait dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dikaruniai keturunan. Saya akan sedikit bercerita, sebut saja Rani dan Dio. Pasangan ini telah menikah selama 10 tahun. Sejak usia pernikahannya memasuki 3 tahun, pasangan ini telah berusaha lebih serius untuk mendapatkan keturunan. Jika pada awal pernikahan mereka keduanya berharap akan mendapatkan keturunan secara alami, namun Allah berkata lain. Saat usia pernikahan 3 tahun, keduanya akhirnya memutuskan untuk melakukan program hamil untuk mendapatkan keturunan. Awalnya kami pikir bisa langsung punya anak. Tahun pertama sampai tahun kedua kami masih santai saja. Tapi lambat tahun kemudian kami jadi khawatir. Akhirnya kami pun memutuskan untuk cek kesuburan ke dokter kandungan. Dalam proses melakukan program hamil, pasangan ini menandaskan telah program hamil dengan inseminasi, termasuk program bayi tabung. Selain mencoba beragam program, kami pun tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberikan keturunan, ucap pasangan tersebut. Tidak bisa dipungkiri, untuk mendapatkan keturunan tentu saja memerlukan campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, salah satu persiapan yang tidak boleh dilupakan adalah dengan cara bermunajat. Setidaknya untuk mendapatkan keturunan, kita mengikuti kisah Nabi Zakaria yang patut dijadikan contoh, di mana beliau dan istrinya bertahun-tahun hidup dalam kesunyian karena belum dikaruniai seorang anak. Bahkan usia mereka sudah mencapai 80 tahun, di mana usia yang lanjut seperti ini rasanya sangat sulit untuk mendapatkan seorang anak. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, namun Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Ia tidak pernah berhenti memohon dan mengucap dan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberi keturunan. Lewat kuasanya, Allah pun akhirnya memberikan izin pada Nabi Zakaria dan istrinya Isya binti Fakutsah yang mandul mendapatkan keturunan. Dalam kisah Nabi Zakaria dan Isya binti Fakutsah seakan menjadi bukti betapa kuat dan besarnya pengaruh doa meminta keturunan. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang menginginkan keturunan tidak perlu berkecil hati dan menyerah. Selain melakukan beragam usaha, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah selalu berdoa kepada Allah agar segera diberi keturunan. Berikut ini beberapa doa yang sering diamalkan oleh Nabi Zakaria. Surat Al-Furqan ayat 74.
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkan kepada kami istri-istri kami beserta keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri dan engkau pewaris paling baik. Yang terakhir yaitu surat Al-Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunkah zurriyatan thayyiban innaka sami'ud du'a. Yang artinya, ya Tuhan, berikanlah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Selain 3 doa di atas dikutip dari cerita Al-Quran untuk anak, keterangan tim Erlangga for Kids, Nabi Zakaria juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikannya seorang anak seperti yang dituliskan dalam QS Maryam ayat 4-6, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya tubuhku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepada Engkau. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku, sedangkan istriku adalah seorang wanita yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Di sana jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi oleh-Mu. Kesimpulan dari cerita di atas yaitu selain kita melakukan beragam usaha, kita juga harus tetap berdoa meminta kepada Yang Kuasa agar segera dikaruniai keturunan. Saya doakan bagi sahabat channel Berbagi Ilmu yang hingga saat ini belum juga punya keturunan, semoga Allah segera mengabulkan permintaannya dan semoga dianugerahi keturunan yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan amalan ini menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.